meninggalnya dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Karena siapa yang menapaki jalan salah maka kemungkinan besar dia itu akan melaluinya itu seperti kebiasaan. Jadi orang yang amal soleh dan amal soleh itu tergantung kebiasaannya. Mudah-mudahan kebiasaan kita mengkaji ajaran Allah, aturan Allah, semakin hari kita tuh semakin dekat dengan aturan Allah, semakin hari kita makin taat, bukan justru semakin hari kita semakin bermaksiat. Mari kita buka bersama pertemuan siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti biasa, ini protap saja supaya saya kita berdua aja kan? Belum ya, ada yang banjir lagi gitu. Oh. Ya. Aman ya obrolan? Dan ini protap saja supaya kita fokus ke selain kadang HP berbunyi apalagi tugas juga kan begitu ya. Kita untuk sementara waktu karena kita sudah berakad dan itu berjanji kita akan ada kajian dan kami di sini hanya membantu untuk menyampaikan tugasnya hanya kita tuh saling mengingatkan dalam Al-Quran, saling mengingatkan dalam baik kita ya enggak ya baik ya pertemuan sebelumnya sekarang kita bahas ini yaitu dari mana Al-Quran berasal. Sebelumnya kita sudah mengkaji belajar bersama yaitu proses iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak mungkin tidak harus ada yang mencipta kita hadir di dunia ini, bukan seperti orang-orang yang ateis yang mengatakan bahwa ada dengan sendirinya gitu kan, bahwa Allah menciptakan kita, Allah juga tidak zalim, Allah memberikan petunjuk berupa aturan hidup. Nah, sekarang kita mendalami ini pelajaran yang atau obrolan-obrolan ringan tapi sebenarnya dalam. Kenapa seperti itu? Karena banyak di luar sana kalau ditanyakan dari mana Al-Quran berasal, dari Allah, dirinya dari Allah, tetapi tidak mau pakai aturan Allah, kan aneh seperti itu. Maka seperti ini kalau kita lihat penampakan Al-Quran itu tulisannya tulisan Arab kan, maka ada yang menduga mengatakan bahwa ini dibikin oleh orang. Kemungkinan pertama itu dibuat oleh orang Arab. Bagaimana kalau kita lihat tulisan kanji itu dibikin oleh orang Jepang kan gitu. Tulisan Cina ini pasti ada orang Cina yang menulisnya. Kalau di Jawa Barat itu Hana Caraka, di Jawa Tengah itu Hana Coroko kan sama. Tulisan Palawa itu yang bikin orang Jawa kan wajar. Maka ada yang menduga bahwa Al-Quran itu karangan dibuat oleh orang. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah karena yang membawa Al-Quran itu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, maka ada tuduhan Nabi Muhammad itu membuat-buat. Maka diletakkanlah seperti ajaran-ajaran yang lain. Kalau komunisme kan gitu, Leninisme, Marxisme, ini isme, ini ajaran Muhammad, rekaan Nabi Muhammad kan gitu. Kemungkinan ketiga, Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat ini tulisan Pak, ada yang bisa baca? Anjir. Tentu kita tidak akan pernah sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membaca kalau kita tidak pernah belajar tulisan kanji, kecuali ada transkripnya seperti ini. Apa itu? Paman. Tapi kalau kita seumur ini belum pernah belajar bahasa Inggris,
Tahunya bahasa Indonesia itu bacanya uncelek, kan gitu, uncelek. Salah tidak? Tidak salah, karena dia tidak pernah belajar bahasa Inggris. Dia tidak tahu, dia baca yang harfiahnya aja, tulisannya kan uncelek. Apa itu ya? Nggak tahu, pokoknya uncelek kan gitu. Nah, tapi bagi orang tertawakan bagi orang yang belajar bahasa Inggris kan gitu. Nah, bagaimana kita mau menertawakan dia nggak pernah belajar, tidak pernah mengkaji itu, maka beda. Kata Allah, kul hal yastawi allazi ya'lamu wal ladzina la ya'lamun. Sama gak orang yang tahu sama yang nggak tahu, sama nggak? Beda. Tapi yang belajar tapi nggak belajar beda. Maka kalau turun terjemahannya begini, oh uncle itu adalah paman, gitu kan? Nah sebelah ini apa ini ya kan gitu? Saya nggak ngerti. Setelah turun seperti ini, iya. Nah, king apa? Itu yang kurus kan gitu. Ceking itu mah kan gitu. King. Nah, sama kayak tadi. Kalau dia kan nggak tahu, boleh kita mentertawakan karena bagaimana? Dia nggak singgung juga, dia nggak ngerti kan gitu. Maka yang mau belajar bahasa Inggris tentu tahu. Nah, jadi seperti itu lumrah. Kalau melihat tulisan seperti ini, tulisan kanji seperti ini, orang ini bikinan orang Jepang ini kan gitu. Kayak tadi juga maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu persis karena Allah yang menciptakan manusia. Maka dugaan itu sudah Allah tahu akan seperti itu. Akan ada tuduhan Al-Quran itu dibuat-buat oleh Allah. Maka ditantang oleh Allah. Mantap. Surat Hud, surat 11 ayat 13. Datangkan 10 surat. Surat itu diturunkan sebuah surat. Tantangan ketiga, apabila manusia berkumpul, manusia dan jin berkumpul gitu, nggak akan mampu membuatnya. Suatu Baqarah juga begitu. Nah, kita bantu ya, silakan. Apa? Dan Hilmi ya, yang membaca dulu. Am yaquluna aftaro. Am yaquluna. Am yaquluna aftaro. Naftaro. Ya, ini berarti naftaro. Kul Fa'tu bi asri suwarin mislihi muhtaroyatin wad'u manis tatoktum min dunillahi in kuntum shodiqin. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad dan membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Surat Al-Hud surat 11 surat Hud saya nggak pakai ayat. Surat Hud surat 11 ayat 13. Jadi Al-Quran ini turun pada masa Nabi Muhammad itu adalah ketinggian bahasa. Jadi ahli syair itu satu kelompok akan bangga kalau di kaumnya, di kabilahnya itu ada ahli syair. Maka ahli syair itu syairnya akan ditempel di dinding Ka'bah. Ini bangga. Sama yang kedua, kalau mereka punya jagoan ahli gulat, maka di pasar Ukas itu ada tanding gulat. Yang menang itu Umar bin Khattab dan paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi seperti itu. Jadi ya kayak gitulah kan gitu ya. Gede tenang aja. Lekahin kalimat Allah atau apa tapi seperti itu bulan. Seperti itu memang gerak semua. Jadi seperti itu Umar bin Khattab itu jarang, memang tidak pernah kalah. Hamzah juga seperti itu. Jadi turun tuduhan mereka kepada ini dibikin Muhammad ini. Kalau begitu coba kan gitu. Dia Muhammad telah membuat
Maka kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang ahli syair, katakanlah datangkan 10 surat. Misalnya mereka nggak mampu, rontok, kalah syair mereka, ketinggian bahasa mereka kalah. Jadi jahiliyah itu bukan di makna mencoba dan tulis, kejahatannya terbentuk dari kebenaran dan yang lainnya seperti itu luar biasa. Patung yang dibuat disembahkan gitu. Maka kalau 10 surat ini tidak pernah ditarik tantangan ini sampai yaumul qiyamah. Maka turun tantangan kedua. Masya Allah. Amiyaku ini akan ini ya. Amiyaku Atau patukah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah mendatangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, surat 10 ayat 38. Jadi diturunkan oleh Allah tantangannya. Kalau 10 surat tidak mampu, 1 surat saja yang semisalnya seperti Al-Quran. Kalau memang mereka menuduh Nabi Muhammad itu orang Arab, kalian juga di bangsanya yang ditahan. Tidak hanya kalau satu warganya ditantang kan gitu. Nah, ini semua seluruh warga bangsanya yang ditantang. Yang paling, sedangkan Rasulullah SAW dikenal itu ummi, tidak bisa baca dan tulis. Tapi beliau fatonah, cerdas. Karena ini bahasa untuk membantah mereka juga. Ternyata sampai detik ini tidak terjawab. Maka nggak cukup hanya itu. Allah kunci dengan tantangan ketiga. Surat Al-Isra, surat Bani Israil, surat 17 ayat ke-85. Umum. Iya, memang kebetulan nggak dimasukin. Ya, udah, baca aja. Padahal iris kan. Ya, apa-apa. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa apapun ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian lain. Kayak Al-Isra ayat 88. Sesungguhnya Quran, sudah adalah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Iya. Al-Hijr ayat 9. Baik, ini Allah menantang gitu bahwa katakanlah kan sesungguhnya jika manusia dan jin, seluruh manusia dan jin gitu, berkumpul untuk membuat serupa Al-Quran ini kan, saya mereka nggak mampu. Meskipun salah mereka saling bantu. Ajak jin yang paling pintar, kelompok itu apa? Jin yang paling pintar itu Ifrit, pintar. Misalnya sampai jin pijit-pijitan misalnya gitu, atau bikin kopi misalnya begitu. Diajak semua selain Allah, nggak akan mampu coba. Jin, kenapa sering jin selalu diajak begitu? Dibatkan karena sebelum manusia diturunkan itu memang dunia ini dipenuhi bangsa jin. Jin itu saudara tertua. Maka dalam surat An-Nas itu kan gitu. Minal jinnah wal nas kan. Dalam surat Al-A'raf itu juga Allah menyampaikan bahwa walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan penghuni neraka jahanam itu dari bangsa minal jinni wal ins, dari bangsa jin dan bangsa manusia kan gitu. Jin manusia. Karena yang kena hitop beban taklif hukum itu sama kayak manusia itu dibebani
dibebani untuk ibadah dan lain, jin juga sama kayak gitu. Ya Allah. Tapi mereka enggak. Selain itu, dalam Al-Quran ini ada segel dari Allah, ada jaminan dari Allah. Kitab-kitab sebelumnya tidak ada segel seperti itu. Allah mengatakan, Inna nahnu nazalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, bahasa lain dari Al-Quran. Sesungguhnya kami, kamilah, bukan. Kenapa itu menggunakan kata ketiga gitu, bukan maksud aku kan? Karena Allah juga melibatkan panglima para malaikat. Tugasnya malaikat pengantar wahyu siapa? Jibril. Kami menurunkan dan wa inna lahu dan sesungguhnya kami lah gitu yang menjaganya kami dirubah Al-Quran. Banyak para hufaz, banyak para penghafal Quran. Ini Al-Quran. Kadang-kadang kalau kita dengar lantunan Al-Quran itu bagus, langsung Allah kan gitu. Tapi yang luar biasanya terkadang itu saudara-saudara kita mu'alaf, saudara-saudara kita yang baru masuk Islam itu justru sewaktu dia masuk Islam tuh belajarnya sungguh-sungguh. Kita Islam dari kakek kita Islam, bapak kita Islam, tapi kadang-kadang yang perlu ternyata ini bukan Quran. Setelah dicek apa? Ternyata Injil berbahasa Arab. Kan gitu. Kalau Injil di Mesir bahasanya apa? Arab. Tilawahnya juga tilawahnya seperti itu. Itu pernah disetelkan oleh salah satu ustazah mantan biarawati luar biasa, Ustazah Irun Handono. Coba ini tilawah Quran, apa puji-pujian atau yang lain kan? Subhanallah, zitak gitu kan jawab apa? Ayo apa ini? Sebagiannya kan sudah saya ikut kajian Bu Irun Handono. Apa? Puji-pujian. Dengar ya jawaban dari mereka. Haleluya. Kan gitu ada Subhanallah. Haleluya itu adalah jawaban dari mereka. Ini adalah tilawatil Injil pada beliau kan gitu. Injil yang berbahasa Arab. Bahkan kaligrafinya dijual di paus kan gitu. Kaligrafi indah kan gitu. Ternyata kaligrafi Injil Matius kata beliau. Ini Injil. Jadi seperti itu. Yang rebutan di jalan pramuka atau apa muslim gitu kan karena bagus. Nah ini Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Gak bisa berubah satu huruf pun, satu titik pun, satu harakat pun ketahuan. Ada jaminan dari Allah. Begitu. Berikutnya ya silakan. Ya ini Imam. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Dan jika kamu kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah paling tidak satu surat yang semisal Al-Quran itu dan ajarkanlah penolong-penolong selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran ayat 23. Ya, itu tantangan dari Allah. Yang paling gampang itu kita mengingat ini kan. Jadi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ini ayat ini dulu Ustadz Felixio itu ngobrol sampai menjelang pagi sama Ustadz Fatih Karim dan ayat inilah yang ini segel ini kan gitu. Ini nggak ada kitab suci yang jaminannya seperti ini. Ya, luar biasa. Akhirnya di pagi hari menjelang subuh itu beliau masuk Islam. Kan Ustadz Felixio pengakuan beliau ngobrol-ngobrol. Kalau dulu beliau itu sempat nggak percaya Tuhan. Terus kayaknya mustahil kalau Tuhan itu nggak ada, kemungkinannya Tuhan itu ada, dia percaya karena
0,00 nggak mungkin nggak ada kan gitu. Dia percaya. Cuman sampai dari lisan beliau sendiri, beliau tidak percaya agama kan. Ada Tuhan tapi nggak percaya agama kan. Karena di Palembang beliau dihajar. Kenapa saya dihajar? Karena matamu sipit kan gitu. Jadi karena Cina kan gitu lah. Nah, akhirnya beliau katakan sendiri, dulu saya agnostik gitu. Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama kan. Akhirnya ketemu, akhirnya ngaji, yang dulunya semangat berdakwah luar biasa. Jadi ayat ini tantangan, ajak tolong selain Allah, jika kamu orang benar. Ternyata ayat ini dikunci oleh ayat berikutnya, surat 24-nya. Iya, Pak Ilham. Kalau bisa, karena Allah memberitakan kita kalau baca Quran sebelumnya, wa iza qara'tal Quran, apabila kalian hendak membaca Quran, fasta'iz billahi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitan. Minimal tahu, kalau kamu tambah basmalah juga. Jadi ya, berlindung. Fa'ilam taf'alu wa lan taf'al fa'in fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarat iddat lil kafirina. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari mereka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 24. Iya, ini kata Allah. Maka kamu tidak dapat membuatnya. Jika kamu tidak dapat membuatnya, dan jika pasti kamu tidak dapat membuatnya. Aku sudah menjamin, pasti nggak bisa. Maka kata Allah, berlindunglah, pelihara dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Namanya api kalau dikasih bahan bakar tuh mengecil apa membesar? Besar. Bahan bakarnya ternyata manusia dan batu. Terus kita bertanya, ini batu ini kok apa masalahnya dengan batu? Salah apa kan gitu? Kok jadi bahan bakar juga kan? Maka kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita akan ketemui bahwa batu di sini bermakna berhala, sesembahan orang muslim kan gitu. Atau nanti kesini-sininya tidak ada orang yang menyembah berhala, tapi ada yang memberhalakan manusia kan begitu, menuhankan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bos, kalau dulu, ngajarin saya kamu. Ini penting. Berani kamu keluar, kayak pecat. Ada kan takut sama bosnya, takut. Hingga lebih takut sama manusia ini. Jadi dianggap itu berhala atau apa. Dia takut melakukan kesalahan, takut seperti apa kan. Nah, ada yang bagus kalau teman-teman mampir ke yang dekat sini, ke SCC sana atau Masjid Al-Zikra yang kita kenal. Kalau teman-teman mau megang Al-Quran di rak-rak Al-Zikra, itu ada Quran yang bagus. Quran itu dengan metode tafsiriyah. Jadi misalnya kita belum punya tafsir Ibnu Katsir kan gitu, tafsir lain, itu sudah sedikit apa ya, mengenalkan kita maksudnya apa sih batu ini. Di situ langsung manusia dan berhala. Contoh dalam surat Al-Fatihah ayat 7, apa yang dimaksud dengan ghairul maghdubi? Kita sering artikan apa kalau ghairul maghdubi, orang-orang yang dimurkai dan gitu ya. Tapi kalau metode tafsiriyah itu, siapa sih yang dimurkai itu? Itu bukan termasuk seperti golongan orang Yahudi. Oh, Yahudi yang ghairul maghdubi itu. Sedangkan dolin yang sesat itu di halaman pertama itu oh Nasrani. Benar nggak? Kita buka tafsir Ibnu Katsir ya benar. Seperti itu. Yang
takut kita awalnya takut kalau oleh Bani Israel kan gitu. Kalau di perjanjian lama itu saya tidak akan mengubah satu noktah pun kan gitu, satu titik pun. Nah setelah itu Nasrani ini menyimpangkan gitu, ada penyimpangan maka Quran mereka kan dirubah-rubah, kitab mereka dirubah-rubah kan gitu. Maka disitulah kita ketemukan di situ batu itu adalah berhala. Jadi berhala yang disembah oleh kafir Quraisy ini loh. Kalian dan sesembahan kalian itu jadi bahan bakar. Kalau Borobudur itu berhala apa maksud? Ya itu sebelumnya bagi agama yang sebelumnya itu ya dianggap tempat ibadah kan berarti Yesus yang suka dibuat itu berhala ya? Yang di gereja-gereja kan patung Yesus. Ya itu bagi penyembah mereka seperti itu kan nggak boleh sebenarnya di dalam kitab suci mereka itu tidak boleh menyembah patung ada. Cuma kan jadi dan kita ketahui bahwa Yesus atau yang kita di umat Islam itu adalah Nabi Isa kan itu tidak sebuah Nabi Isa itu tidak disalib itu Yudas dia karena dia kong sama Romawi nanti yang ngobrol sama saya itulah Yesus kan gitu maka tangkaplah kan gitu. Ternyata yang Hawariyun itu yang pengikutnya Nabi Isa itu tetap dihidupkan oleh Allah. Nabi Isa itu mendengar ada suara-suara, Nabi Isa Allah angkat, begitu buka pintu, nah Yudas Iskariot itulah yang diserupakan Yesus itu. Bahkan Nabi Isa itu kan tidak disalib, tidak nakan turun membunuh Dajjal kan. Baik itu ya, jadi di sini seperti itu bahwa pasti kita pasti kamu akan membuat Allah yang menciptakan kita. Maha tahu, Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa nggak bisa, maka berlindung. Berilah dirimu dari neraka, jangan sampai kamu ingkar. Gak percaya kepada hamba kami Muhammad kan gitu. Suruh tantang Pak, atau satu surat nggak bisa, pasti nggak bisa. Maka berlindung, maka jangan ingkar maksudnya. Berilah dirimu dari neraka yang bahan bakar yang manusia. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kafir. Maka jawaban orang beriman apabila dipanggil oleh Allah supaya taat, nggak ada kata lain kecuali waqalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata kami dengar dan kami taat, kami tunduk, kami nggak mau ngelawan. Kenapa? Karena yang di dalam Al-Quran itu masuk akal. Akal kita sudah mentok. Ini bikinan orang Arab nggak bisa kan gitu. Tuduhan Nabi Muhammad, kalau memang tuduhan Nabi Muhammad, bikin coba. Satu surat nggak mampu kan. Maka tidak ada lain bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada perintah suruh lakukan ini, kerjakan. Wah, nanti dulu kan gitu. Taat tanpa nanti, tanpa tapi. Oh, ini nggak masuk akal nih. Wah, hukumnya ini nggak berlaku sekarang nih. Itu zaman unta saja. Ini sudah maju. Ini hukum barbar. Wih, luar biasa. Benar dibilang barbar. Lebih pintar dari Allah kan gitu. Jangan seperti kaum Yahudi udah dipanggil sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami tidak mau taat. Kami asal. Allah tuh berkata. Allah berkata mereka menjawab. Sami'na wa asoina. Ini kita akan ketemukan di surat Al-Baqarah ayat 93. Disampaikan orang-orang Bani Israel itu paling membangkang, paling gablok gitu. Kami dengar, tapi nggak mau kami, nggak mau taat. Apaan itu gitu? Coba. Nabi-nabi mereka aja mereka bunuh. Oh, cuek. Kalau diplesetin sami'na wa asoina, saya aja cuek aja lagi. Kami dengar tapi nggak mau taat. Masa bodoh? Jangan sampai kita sudah dibukakan seperti ini bahwa tidak ada keraguan sedikit pun. Al-Quran itu bukan bikinan orang Arab.
ditantang nggak mampu. Sampai yang mau kiamat, sampai hari ini semua. Apa belum pernah ada yang mau coba? Ada. Yang aku ngaku nabi, Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ini diam. Dia nulis surat kepada Nabi Muhammad, pada Muhammad Rasulullah. Musailamah Rasulullah. Sebagian ini negeri ini untuk Quraisy, sebagian lagi untuk kami. Disuruh tulisnya Rasulullah. Tulis untuk Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Al-Kadzdzab ini julukan diberi langsung oleh Rasulullah. Musailamah si pendusta. Dia bikin ada surat Al-Fil. Dia bikin juga Al-Fil. Gajah. Wah, mana Fil? Apakah gajah itu? Bertemu tahu dia punya belada yang panjang. Jadi enggak usah turun ayat juga. Fil, desainnya itu bagus, pasti isinya. Jadi seperti itu. Di Yaman. Dan akhirnya meninggal pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Diminta pada sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu karena Rasulullah meninggal, banyak orang-orang yang zindik, orang-orang yang ingkar pada agama, banyak orang-orang yang berarti karena Nabi Muhammad sudah meninggal, kami nggak wajib zakat. Maka Khalifah mengumpulkan pasukan memerangi. Umar bin Khattab protes, ya Khalifah, apakah engkau akan memerangi orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Dia? Karena aku tidak akan memisahkan antara sholat dan zakat. Kan begitu? Aqimus sholat wa atu zakat. Maka ditarik ulama karangan Imam Suyuti, Umar bin Khattab mengatakan benarlah yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau tidak, agama ini, rukun Islam itu 5. Kalau mereka nanti minta sekarang nggak bayar zakat, nanti minta nggak sholat, maka diperangi. Setelah diperangi, mereka kembali membayar zakat. Pasukan militer itu tidak ditarik oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, maka dilanjutkan untuk menumpas nabi-nabi palsu. Ada Sajjah, ada. Nah, yang paling berat itu di Yaman menghadapi pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka semua pasukan turun ke situ. Seperti itu. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini ya seperti pemimpin-pemimpin yang ya kebanyakan lah. Maju dia ngacir, maju dia ngumpet di kebunnya. Disitulah dididik oleh Wahsy yang pernah menombak jantungnya pamannya Rasulullah Hamzah. Begitu tombak, kena. Begitu juga ada pedangnya Ansor. Ini yang bunuh ini tombak saya, enggak pedang saya. Dan nanti di mahkamah Allah teruskan pahala. Yang bunuh saya enggak, pedang saya. Terus berantem kan? Enggak lah. Orang Muslim enggak, maksudnya ini pahalanya saya yang bunuh dia, enggak saya gitu. Ya sudah, enggak masa enggak haram bunuhnya. Neraka itu, neraka jahanam itu. Kalau dalam Al-Baqarah itu siapa yang mau Bani Israil, siapa yang membunuh satu manusia yang tidak berhak dibunuh, dosanya itu seperti membunuh seluruh manusia. Jadi apalagi seorang muslim membunuh muslim, wah, menganak neraka jahanam itu nggak boleh. Maka jawabannya tidak boleh seperti itu. Menurut saya seperti yang berarti yang nombak Musailamah itu sebenarnya kan dia nombak ini. Iya. Hamzah. Kan itu kan sebelum masuk Islam. Udah tobat. Sudah tobat, untuk Mekah tobat, masuk Islam, bertemu Rasulullah. Iya. Tapi sakitnya tuh nggak di sini. Sakit. Jangan memperlihatkan. Jadi beliau tidak memperlihatkan wajahnya di hadapan Rasulullah. Karena menjaga itu seperti itu. Karena paman tersayangnya. Maka ditebuslah setiap perang beliau ikut. Dan begitu pas perang Yamamah itu, perang Yamamah itu luar biasa kuat sekali. Maka di pasukan Khalid bin Walid di tempat yang lain sebenarnya waktu melepas nabi palsu banyak saat itu. Jadi zaman Rasulullah saja sudah ada nabi palsu. Jangan heran sekarang ada Musaddiq, ada zaman kecil saya itu ada seorang ibu pintar banget itu bikin bunga kertas, ya itu di TV di televisi
polisi itu bikin rangkaian bunga kertas. Kesini-sininya ngaku Jibril kan gitu. Punya Nabi lulusan IAIN kan gitu. Kita heran. Akhirnya Jibril ditangkap polisi kan gitu. Jadi ya seperti itu. Cuman kok enggak, kalau itu mah yang ngambil yang itu musadek bertapa di Gunung Bunda. Cuman anehnya di tempat kita itu laku yang kayak gitu. Saya pernah sehat dan pakar aliran sesat di kabupaten itu. Pak Kiai Khair Yunus almarhum, beliau luar biasa. Pas beliau sudah saya di laptop, aku mau tahu berapa banyak aliran sesat di Bogor, di ini lagi nginjak-nginjak Quran. Ya Allah Pak Kiai, minta. Bisa gitu. Jadi ya luar biasa. Di laptop saya tuh isinya aliran sesat semua. Ada nggak Ustaz? Nggak ada. Kebetulan saya dapat ujian laptop itu kan dulu penuh, terus dari saya itu baik hati saya dibelikan harus eksternal 1 tera. Saya udah bilang sama anak saya, jadi kan rusak dari situ nanti nggak bisa tahu kopi ngeluarinnya gitu. Coba ijek tuh benar. Tapi hati saya berputar kalau sesuatu itu pasti. Ternyata sampai sekarang itu 1 tera itu di situ itu nggak bisa dibuka, nggak bisa. Sudahlah nggak apa-apa. Bisa nggak dia? Sudah tahu gimana itu satu. Jadi ya. Ya, walau saya belum ke yang versinya itu tuh yang apa namanya gitu. WD. Bisa Ustaz. Yang ngomong ini sebenarnya gagap teknologi, pokoknya hanya bisa pakai kan. Anak saya ya Allah, sudahlah, nggak apa-apa. Sebenarnya musibah membawa hikmah juga. Kadang gara-gara itu kami bikin lagi nyusun PowerPoint lagi, materi lagi. Ternyata hikmahnya itu masih banyak materi yang kurang sempurna. Gara-gara itu bikin lagi tersebar. Punya film ini enggak? Saya itu bikin lagi susah filmnya, yang terbang sampai balik lagi ke tubuhnya itu susah dicari di YouTube kan. Sekarang dipenggal 2, yang melayar sendiri, yang masuk ke sendiri kan gitu. Kan saya sudah pernah bagi-bagiin materi itu kan gitu, ada videonya. Saya masih nyimpan Ustaz. Timbang ambil filmnya gitu. Namanya manusia banyak kekurangan. Di sini nih salah nih. Ambil hadisnya PDF, tulisannya pecah caranya. Di ketikanya juga gitu baca. Udah ambilnya pecah bacanya. Ulang kan gitu. Kelemahannya ini. Ternyata Allah ingin ya sudah memperbaiki. Jadi selalu berpikiran positif, tidak ada yang buruk. Nanti tujuan aku tuh begini, supaya ini disempurnakan di sini, ini lemahnya di sini kan begitu. Orang kalau selalu berpikiran positif itu husnuzon itu akan dapat baik. Kalau di dalam benak itu suatu kebaikan. Tapi kalau di benaknya tuh, di hatinya, di benaknya itu selalu yang buruk. Lihat orang sakit gigi, sombong banget, saya tegur, kita sakit gigi dia. Sombong banget sih, jadi nggak mau senyum atau apa. Kalau hatinya semua dimasukin ke hati. Kalau hatinya dibuat luas, ya, jadi hati kita tuh jangan dibuat sesempit ini kamar mandi. Kalau dimasukkan ke box 1 luas apa? Sempit, makin sempit kan gitu. Ya, tapi kalau hati kita dibuat seluas padang pasir, seluas lapangan, baru 1 kalau gua kan. Hati kita dibuat sesempit gelas, dimasukkan air 1 sendok garam, makan udah langsung pahit, gak enak. Tapi kalau hati kita seluas tenaga, biar yang paling saya bergaram juga nggak ngaruh, hati kita nggak kotor. Kalau hati kita bikin luas, nggak sumpah. Lihat orang begini sumpah, lihat orang begini, lihat orang bermasalah lagi juga ikut lemes, kan gitu. Bukan menjadi solusi kan gitu. Jadilah hati itu seluas samudera, seluas. Jadi nggak ada yang bikin ngotorin. Jangan dikit-dikit masukin hati, dikit-dikit. Kata Agim,
kalau sendal ditaruh di kaki, masuk masjid, sendalnya, keluar masjid sendalnya hilang, tenang, taruh di kaki. Tapi kalau sendal ditaruh di hati, keluar, bahasa yang sakit hati, bahasa bunyi keluar semua kan gitu. Sudah, mungkin sampai sini batasnya dia ikut sama saya. Gitu. Papa ini pakai sendal, kita mau kehilangan sendal, lu pakai punya orang, lu izin, lebih baik nyeker, nggak berkah kan gitu. Timbang nyeker kok ini, kita boleh hilang suruh pakai sendal orang. Ya sudah, ada orang sendalnya hilang, udah kebun kita kan keluar semua kan. Maka taruhlah sendal, taruhlah harta di tangan, jangan taruh di kaki. Harta hilang, nggak sakit hati. Apa kata? Dan gitu, semua dari Allah, kembali kepada Allah. Maka seorang muslim tidak mungkin mengatakan sambil mawas. Saya dengar ayat ini, saya tahu, saya tapi bukan untuk saya. Coba. Begitu ada perintah kerjakan, apa larangan tinggalkan. Maka konsekuensinya setelah kita tahu bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu bukan bikinan orang Arab, Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, maka gak ada keraguan. Al-Quran itu tidak ada keraguan gitu. Apapun dia nggak masuk akal. Kenapa? Surga keindahannya, makanannya, sungai-sungai, ada gelas-gelas, ada bidadari, nanti perawan lagi kan begitu. Terus di neraka itu ada minuman kan gitu. Minuman itu bitsin, nanas campur atau samung, atau juga ada pohon, kata Allah dalam Al-Quran itu pohon mayangnya itu pohon kepalanya itu seperti kepala setan katanya, pohon yang akarnya dari neraka. Terus mayangnya seperti kepala setan, sehingga ada seseorang pembesar dan mengatakan ini loh, nggak mau sebutkan, nanti juga inisialnya nanti dicari apa hidupnya, saya masih terkenal enggak, makanya tidak saya sebutkan. Ada tokoh pokoknya sangat mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada fiksi. Nih, pohon zakum, mayangnya seperti kepala setan. Ini kan seperti apa begitu? Ini fiksi kan? Ya Allah, ada minumannya nana, campur dana. Jadi ya panasnya luar biasa. Ada yang dingin, saking dinginnya kayak hidrogen cair itu kan dinginnya sampai tulang patah, itu dingin sekali, dingin, panasnya luar biasa. Nanti dimandikan dengan rontok semua kan, dijadikan lagi. Ini justru kita berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang mencicipi itu. Kan kita syukur-syukur kalau para sahabat itu disebutkan surga, rasanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya Rasulullah kan gitu. Ditambah tuh. Kenapa kamu bilang gitu? Enggak ya Rasul, kecuali saya ingin. Engkau termasuk langsung rumah ditaruh, rejam, boleh sebut surga langsung. Hanzalah baru nikah di perang Uhud itu, baru nikah. Malam pertama begitu dengar ada perang sahabat sudah berangkat ke Uhud, malam pertama tanpa mandi junub, pakai baju zirah, terjun kan begitu, ditinggalin istri. Akhirnya sahid kan gitu. Begitu sahid, Rasulullah melihat jenazah Hanzalah ini dimandi malaikat. Ini ada apa kan begitu? Bahwa orang yang meninggal di medan perang dengan bajunya, dengan berdarahnya, nggak perlu dimandikan, disolat, dikafan, dikubur dengan seperti itu. Ini dimandi malaikat, ada apa? Tanya. Pas pulang ditanya, ini malam pertama kali. Begitu dia dengar panggilan jihad di benaknya Hanzalah itu,
sudah bidadari, sudah surga indahnya. Ini keindahan surga kan yang pertama kan orang surga kan gitu. Tapi surga di sana tuh lebih, bidadari di sana tuh lebih kan gitu. Langsung menjemput Sahid. Dimati ya. Tapi zaman sekarang karena di otak kita dicetakin dengan harus duit tuh udah butuh duit. Udah ujungnya orang yang mengharapkan sama itu jadi digini demi wah seperti itu. Surga bangun masjid dibangun rumah masjid. Nah ini mah pintar-pintar panitia nih kan gitu. Kita dibangun coba. Kalau dulu orang tuh berlomba ingin dibangunin rumah di masjid. Sekarang ini mah kita diakalin ini panitia pintar-pintarnya ini kan gitu. Bahkan dijanjikan surga nggak akan begitu. Menyikirkan duri di jalan pahala. Ini duri, kita lihat naik motor, kita lihat paku. Kan hadisnya duri loh. Paku apa lagi yang menghalangi menyelamatkan. Kenapa sih kita yang melihat? Ladang amal, jangan remehkan sekecil apapun. Setiap ada pahala kita di situ gitu. Kata saya mengalir. Kalau ada 10 orang 100 orang baik, saya salah satu. 1.100 saya salah satu. Kalau 10 saya salah satu. Kalau hanya satu saya lah itu. Jangan pernah ketinggalan dalam hal kebaikan. Yang kedua, konsekuensinya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Namanya pedoman, patokan, kompas gitu. Kayak mau berangkat nih ke gunung, apalagi Bromo misalnya pada pasir kita ya kalau nggak bawa kompas itu mana utara mana selatan kita naik dari Jawa Tengah saya timbul Jawa Timur kan gitu Bali. Jadi luar biasa kompas patokan pedoman hidup. Kalau nggak ada itu kita akan tersesat. Maka Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Semua ada jawabannya di situ. Cuman kan sekarang umat muslim pedomannya aturan hukumnya apa? Hukum positif. Nah, bagi pengadilan itu hukum positif apa? KUHP, kitab hukum acara pidana. Ada yang meleset kasih uang habis perkara, kurang uang masuk penjara ya, kan? Jadi ya KUHP itu warisan Belanda, Belandanya diusir, hukumnya dipakai, kan begitu mau dibilangin dari. Nah, yang kedua konsekuensinya Al-Quran itu pedoman hidup, aturan hidup, harga mati. Mati-matian di atas Al-Quran, di hukum Allah dengan aturan Allah kan? Tidak akan terhenti. Coba tadi hadis Iman ingat kita gimana bro? Ku apa ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan kamu mati di perasaan itu. Yang ketiga, Al-Quran sumber hukum tertinggi. Jangan ada kata-kata kitab suci kitab konstitusi di atas kitab suci. Konstitusi, hukum buatan manusia di atas hukum Allah. Hukum Allah di atas segalanya, aturan Allah. Ini agama tertinggi. Jangan demi itu kita jual ayat Allah dengan samanan fadilah, harga murah, harga remeh. Remeh di mana Ustaz? Saya butuh. Ini yang ngasih 1 M, bukan 1 ember. Kan gitu. Itulah uang gitu. Tapi ini Ustaz, kalau ngurus sama paham pada mati Ustaz. Setelah itu saya bakal dipecat. Kalau udah dipecat, anak makan apa? Saya makan nasi, gitu. Kalau nggak sama dia, kami makan apa? Itu musyrik itu. Yang ngasih makan itu Allah. Apakah kita yakin ini yang nyari nafkah ini? Kita sebagai kepala rumah tangga, kita ini penjamin rezeki. Oh, bukan. Kita pemakan rezeki. Kita meninggal, ada seorang perempuan itu punya anak gitu. Suami itu punya istri 1, anak 5. Suaminya meninggal, dia single parent. Dia berhasil mendidik anaknya itu. Mati enggak anak-anak itu? Enggak.
Romawi itu kita ini bukan yang rezeki, kita ini pemakan. Kita mati, anak kita nggak mati. Hati-hati itu musyrik itu. Kalau nggak sama dia, keluarga saya bakal tinggal di sini. Kalau nggak sama dia, saya makan apa? Ya, bos kita yang ngancam kita itu semua dia itu di dalam cengkraman Allah. Seperti maka oh iya, silakan yang ngantuk katanya. Oh, apa lagi? Silakan. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah jaminan keselamatan. Nah, tuh. Taraktu fikum amroini Lan tadi lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnatan nabiyya. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh padanya tidak akan sesat, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. ya, ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik dalam Muwatta. Sebelum belajar Imam Syafi'i udah hafal kitab. Waktu belajar nggak bisa masuk majelis gurunya atau ibunya udah nggak apa-apa, sama. Gitu ada yang nggak masuk, dia bisa masuk ke kelasnya dan ikut kajian Imam Malik. Yang lain karena anak orang mampu, dia nulis penanya ada kertasnya Imam Syafi'i itu pakai udah. Apa ini serius apa enggak sih belajar gitu? Kamu ngapain? Mencatat dulu. Yang saya jelasin tadi, iya, gitu. Kalau memang dulu nanti boleh saya mempresentasikan, dipresentasikan di depan. Dan tidak ada satu titik huruf dari awal sampai cerdasnya Imam Syafi'i itu. Karena saya nggak mampu, saya catat, kamu catat itu dia. Jadi ini warisan dari Rasul, dijamin, ditinggalkan warisan bagi kita. Tidak akan sesat selamanya kalau berpegang kepada kedua itu. Selamanya, Al-Quran dan Sunnah. Kitabullah, Al-Quran, Sunnah, nabinya ada Al-Hadis. Tidak akan sesat. Bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana kayak sekarang ini kejahilan gitu. Ada polsek menjinahi dan yang lain, dikumpul polisi. Ada tembok ditembak, kena CCTV-nya hilang dan yang lain. Kasus Sambo itu Sambo merambat kemana-mana. Ternyata kasus 6 orang askar itu ada rekayasa, disingkat oleh Allah. Makar Allah lebih sempurna dari makar musuh-musuh Islam. Disingkat semua, terbuka semua. Jadi gak akan sesat, gak akan sengsara. Umat Islam itu tidak pernah mundur dari posisi memimpin dunia selama mereka berpegang teguh pada sumber hukum ini. Tapi sekarang coba asal datang pada masa jahiliyah, kerusakan luar biasa datang. Peradaban dunia itu Persia dan Romawi, setelah Islam datang kalah semua para sahabat, kejayaan Islam. Tetapi begitu aturan Allah ditinggalkan, hancur kan negeri yang banyak minyaknya, mahal kayak sekarang ini kan. Baik, Bang Hindi. Nah ini kita lihat ya, tadi itu jaminan dari Allah lewat lisannya kekasihnya, kasih kita Rasulullah tidak akan sesat selama-lamanya. Ini suatu mukjizat Al-Quran. Yang lain ini dilakukan oleh pendeta di depan jemaah, membakar Al-Quran. Akhirnya tangannya terbakar. Cara Allah itu memberi hidayah itu ya bermacam-macam. Seperti ini kita lihat renungan. Ada video ya? Iya. Nah. Saya klik. Bentar. Azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para penghina Al-Quran. Gagal bakar Al-Quran.
Beberapa waktu lalu, seorang pria asal Angola bernama Wolf Ross yang merupakan mantan pastor gereja berniat membakar Al-Quran karena ia sangat membenci Islam. Namun karena suatu hal, pastor tersebut berubah jadi orang yang sangat cinta terhadap agama Islam. Awalnya, pastor Wolf Ross memegang sebuah mushaf Al-Quran sambil menghadap ke para jemaatnya di gereja. Dirinya kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Saat itu, pastor tersebut menyalakan sebuah korek api dan berniat membakar Al-Quran yang diperhatikan oleh para jemaatnya di gereja. Namun tanpa terduga, tiba-tiba tangan pastor tersebut tersulut oleh api dari korek yang dinyalakannya. Beberapa orang menduga jika tangannya telah terciprat oleh bensin yang ia siram ke Al-Quran. Saat itu pula tangannya langsung terbakar. Sementara itu Al-Quran tidak jadi dibakar, bahkan tersentuh api pun tidak sama sekali. Menyaksikan peristiwa tersebut, para jemaatnya langsung terkejut keheranan. Meskipun begitu, Wolf Ross sendirilah yang justru merasa lebih heran lagi. Dirinya memikirkan peristiwa itu dan mulai menyadari betapa ajaibnya kitab suci Al-Quran. Di saat ia ingin membakar Al-Quran, namun justru tangannya sendirilah yang terbakar. Dan saat ia ingin menghina dan mempermalukan kitab suci umat Islam, namun malah ia sendiri yang dipermalukan di depan jemaatnya. Setelah kejadian tersebut, Wolf Ross memikirkan dan mulai menyadari bahwa ia baru saja diselamatkan dari hal paling gila yang akan ia lakukan. Selama ini, kebencian terhadap umat Islam membuatnya tertutupi dari kebenaran Al-Quran. Selain itu, kebencian pula yang membuatnya gelap memandang kitab suci yang mulai diakuinya penuh keajaiban tersebut. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia menyadari bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab kebenaran. Setelah itu, orang yang dulu sangat membenci Islam ini pun mengikrarkan diri untuk masuk Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat. Keputusan Wolf Ross untuk menjadi Muslim membuat lingkungannya gempar. Pasalnya, ia yang dulu paling gencar memusuhi Al-Quran dan Islam, kini jadi pengikutnya. Selain itu, ia yang juga dulu paling membenci dengan Al-Quran, kini mengakui kebenarannya. Dirinya yang dulu berniat membakar Al-Quran, kini malah tunduk kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sang pastor telah masuk Islam, menjadi mualaf dan mengakui Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan kitab suci. Tidak lama setelah keislaman Wolf Ross, pemimpin gerakan Angola menyatakan masuk Islam. Keislaman keduanya bahkan diikuti oleh sekitar 200 orang lainnya yang juga memutuskan untuk menjadi mualaf. Pendeta bakar Al-Quran. Beberapa waktu lalu, seorang pendeta bernama Terry Jones dan 2 temannya mencoba membakar Al-Quran dengan tujuan sebagai aksi damai. Kontroversi aksi damai tersebut rupanya dilatar belakangi oleh asumsi bahwa Al-Quran merupakan kitab yang berisi kebencian yang dibawa oleh Nabi palsu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, aksi membakar Al-Quran tersebut juga merupakan ajang balas dendam atas serangan bom yang terjadi pada 11 September pada beberapa tahun silam. Namun, rencana tersebut tidak terrealisasikan hingga kemudian para pendeta ini membakar Al-Quran di belakang rumahnya. Saat aksi ini berlangsung, tidak ada satu orang pun yang menghentikannya, karena 2 pendeta ini berdalih bahwa tindakannya adalah pesan dari Tuhan mereka. Tidak ada yang mengetahui kejadian selanjutnya dari aksi pembakaran Al-Quran tersebut. Namun beberapa orang mengatakan jika para pendeta itu merobek dan membakar kitab suci umat Islam tersebut. Setelah melewati peristiwa membakar dan merobek Al-Quran, beberapa muslim di Yordania melihat ada seorang lelaki yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit parah. Hampir semua telapak tangannya menghitam, hangus dan melepuh hingga mengeluarkan bau busuk. Dokter yang berada di Hospital of University of Pennsylvania tersebut tidak melaporkan apapun selain penyakit aneh yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, yaitu salah satu bakteri mematikan yang pernah menyebar di Eropa antara 1346 sampai 1353. Atas kejadian ini, beberapa orang mengatakan jika orang yang dirawat tersebut merupakan salah satu dari para pendeta yang membakar Al-Quran. Bagi umat Islam sendiri, anjuran untuk mengimani kitab suci merupakan rukun iman yang ketiga, yaitu umat Islam wajib mengimani kitab-kitab suci selain Al-Quran. Pendeta radikal. Setelah membakar Al-Quran bersama dengan teman-temannya, pendeta kontroversial Terry Jones asal Amerika Serikat tampaknya belum juga jera. Saat peringatan tragedi 11 September atau yang biasa disebut 9/11, pendeta ini berencana membakar 3.000 salinan Al-Quran. Oleh karena rencananya tersebut, ia pun ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Pendeta kontroversial ini dijerat dengan dakwaan mendistribusikan bahan bakar minyak secara ilegal dan membawa senjata api di depan masyarakat. Saat itu, pendeta Jones ditangkap oleh aparat di wilayah Mulberry dekat Tampa, Florida.
Menurut laporan kepolisian, pendeta kontroversi ini bepergian dengan menumpang truk pick-up yang menarik sebuah mobil trailer yang saat itu sedang membawa semacam pemanggang daging raksasa. Di atas pemanggang tersebut terdapat banyak salinan kitab Al-Quran yang sudah disiram oleh minyak tanah. Selain itu, pendeta kontroversi ini juga membawa beberapa botol minyak tanah di dalam truk tersebut. Menurut sejumlah saksi, Jones merencanakan aksi bakar Al-Quran ini depan umum bersama dengan peringatan 9/11 di Amerika Serikat. Dalam aksinya ini, Jones akan membakar sekitar 2.998 Al-Quran di Tampa Bay. Namun sebelum sempat beraksi, Jones berhasil ditangkap bersama dengan seorang pendeta lainnya. Tidak hanya itu, Jones juga pernah melakukan aksi yang mempromosikan film anti-Islam yang memicu protes dunia internasional. Aksi-aksi Jones ini secara langsung memancing aksi kekerasan di kawasan Timur Tengah dan Afghanistan. Pria asal Cina. Beberapa waktu lalu ada sebuah video di media sosial yang pasti membuat seluruh umat Islam merasa kesal bahkan sangat marah. Pasalnya ada seorang pria asal Xi'an Cina yang membakar salinan Al-Quran lalu memvideokannya dan diunggah ke media sosial. Oleh karena aksinya tersebut, pria itu pun dipenjara dan dijatuhi hukuman berat. Hal ini karena ia dikenai tuduhan menghasut kebencian nasional atau diskriminasi nasional di bawah pasal 47 Undang-Undang Administratif Keamanan Publik Cina. Laporan polisi tidak menyebutkan platform media sosial mana yang digunakan pelaku untuk mengunggah video. Postingan yang dibagikan secara luas tersebut juga menunjukkan foto Al-Quran berbahasa Mandarin yang tergeletak di lantai dengan beberapa halamannya yang sudah robek. Sebagian besar pengguna media sosial di Cina menyatakan dukungan untuk pria tersebut dan mempertanyakan hukuman penjara baginya. Bahkan beberapa orang mengatakan jika membakar buku-buku agama menjadi kejahatan, ini seperti hukum Islam yang menentang penistaan, membuat norma agama lebih penting daripada norma-norma sekuler. Banyak media yang menggambarkan jika budaya Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang sebagai komunitas terbelakang, tahayul, dan membutuhkan modernisasi. Penahanan pria Cina yang membakar kitab suci umat Islam yang mereka anggap sebagai buku pada umumnya. Bagi umat Islam sendiri, Al-Quran adalah kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar, ketika ada orang dari umat lain yang membakar kitab suci tersebut, umat Islam akan marah dan benar pihak kepolisian menangkap pelaku. Ya, baik, itu hukuman di dunia. Kenapa Cina seperti itu? Karena ideologinya adalah komunisme. Nah, kita umat Islam yang tadi mengimani Al-Quran itu, Islam itu kan ada sholat, puasa, iman itu seperti itu, mengimani Al-Quran itu adalah kitab suci kan gitu, mengimani kitab suci, Nabi, kitab-kitab, dan yang pertama kan adalah Al-Quran. Tambah banyak kan contoh yang dia Allah buktikan. Bahkan di tempat kami itu di Solo itu ada kawasan yang bikin lemari, pasar mebel namanya. Itu kena musibah karena terbakar lah itu. Ada masjid di pojok, masjidnya hangus, Quran utuh. Betapa banyak sering seperti itu. Keindahan Allah melindungi kitab suci. Maka kita tidak boleh menistakan sesuatu. Dan azab Allah bisa diterima di dunia apalagi di akhirat. Kalau kita seperti itu, ditanyakan keimanan kita. Iman itu tidak hanya meyakini di dalam hati, tapi juga terwujud dalam lisan kita, memuliakan Al-Quran dan dengan perbuatan kita kan seperti itu. Karena tidak cukup mencintai Rasul hanya di dalam hati, nggak dibuktikan. Kayak Pak Cahya itu kalau mencintai istrinya hanya di dalam hati, tidak diwujudkan, istrinya juga begitu, nggak akan lahir buah hati kan gitu. Diomongin sampai ke mertua, akhirnya ada ijab kabul kan gitu. Setelah ijab kabul itu tidak hanya omongan tapi ada actionnya kan gitu, maka lahirlah buah hati kan gitu. Kalau cinta hanya di hati nggak bisa dibuktikan, nggak akan lahir. Hanya di hati saja, nggak sampaikan ke mertua, akhirnya mertua oh setuju, saya terima gitu. Hanya terima doang tapi tidak ada action kan gitu. Maka iman itu butuh bukti, butuh pembuktian. Orang mengaku iman kepada Allah, mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah dalam surat Ali Imran ayat 31, kul in kuntum
Allah. Fatabi'in, maka ikuti Rasulullah. Dipertanyakan cinta, kalau ada orang mencinta, terus orang yang dicinta itu ada dinista, istri kita dihina, marah kan? Marah. Ini Quran yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan, dibakar. Saya mau nggak masalah. Pertanyakan keimanannya itu begitu. Orang yang dibuat marah tapi nggak marah itu keledai gitu. Atau apa, Buya Hamka itu kalau nggak dibikin marah nggak marah, ganti baju kalian itu dengan kain kafan, ada itu mati gitu. Kata kalian enggak, jadi seperti itu. Apalagi di akhirat. Bayangkan, waduh, ini senang banget, ayam bakar. Diikat kaki dan tangan, kemudian dibakar seperti ayam ini. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka hangus, kami gantikan kulit yang lain untuk mereka supaya mereka dapat merasai azab sengsara itu. Ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana. Surat An-Nisa ayat 56. Iya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ini, tapi termasuk ayat berikutnya yang beriman. Jadi, pernah nih slide ini, terus ada seorang, dia suruh bayangkan, kita tuh diikat gitu, dipanggang, dia bilang, suruh bayangin kalau kita dipanggang diputar-putar gitu, enggak di sana bukan di sini. Kata Allah kan gitu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ayati sawfa nusliha. Sesungguhnya orang yang ikat pada ayat kami itu akan dimasukkan neraka. Sawfa itu seperti kalau kita ada gelas, kita bikin teh celup, angkat hancur jadi lagi terus. Sawfa nusliha. Kullaman nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hancur begitu. Badalnahum, kami ganti dengan kulit yang lain. Supaya apa? Liyazukul azab, supaya rasakan azab ini dulu nih. Sudah datang ayam, nggak mau pakai, suruh tutup aurat, malah you can see. Kamu, Masya Allah, ya Allah, baju pada badan saya, jangan langsung atur deh, kan gitu. Ya Allah, suruh jangan makan riba. Malah negeri ini ngeribanya banget, ribanya banget. Negeri ini ngeri banget, ribanya banget. Udah 7.000 triliun lebih. Aja saya udah ngerti. Nolnya berapa ini T? Triliun, masa Allah. Mana triliun padahal sudah khairul aliyah juga. Akan aku bilang kita berlindung. Sebenarnya Allah itu maha perkasa. Ini sudah Bang Imam belum Bang? Orang kafir tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga mata masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, maka mempunyai tiket tidur, mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal yang soleh. Kami tidak menimbulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Al-A'raf. Iya, surah 7 ayat 40 sampai 42. Jadi di sini orang yang kafir itu nggak akan masuk surga, nggak akan masuk surga. Kecuali mungkin akan masuk surga kalau memang ada tuh unta masuk lubang jarum. Ini visual saja, jarumnya jarum beneran, untanya unta beneran.
anak unta saja nggak akan masuk lubang jarum, apalagi dia muntah kayak gini kan gitu. Ini ilustrasi. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nggak mau pakai, menganggap ayat Al-Quran itu sudah nggak relevan, nggak cocok dengan zaman, nggak up to date. Al-Quran ini sampai kiamat nggak akan basi. Nanti di pertemuan besok mengamalkan baru pertemuan berikutnya itu nggak akan basi. Teknologi sekarang itu baru itu sudah Quran udah ngomong duluan. Kalau besok bagaimana mengamalkan baru berikutnya mau kita jalan-jalan ke surga dan neraka, bagaimana indahnya Al-Quran, bagaimana kita akan tercengang. Di Quran udah ngomong duluan, baru teknologi sekarang tersingkat. Masih banyak yang belum tersingkat. Nah, jadi seperti itu, mendustakan. Oh ini enggak cocok ini. Oh ini barbar ini. Masa orang mencuri potong tangan? Enggak langsung begitu. Disejahterakan dulu, disampaikan dulu. Rasulullah juga di Madinah enggak langsung begitu. Keadilannya, hukum pelayanannya, Umar bin Khattab juga masa paceklik, hukuman diturunkan, menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. Sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, tidak akan dibuka pintu langit, dan tidak pula masuk surga, tidak akan masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Kalau ada kemungkinan, mungkin ada kemungkinan kecil dia masuk surga kan, karena nggak mungkin orang yang ingkar kafir nggak akan kecuali orang muslim yang melakukan perbuatan dosa yang harus dicuci dosanya. Ibarat baju tuh, kata baju kita ini kotor nih, kena lumpur, mungkin nggak langsung masuk ke lemari. Istri kamu enggak, harus direndam dulu 30 menit atau berapa, kan dikucekkan gitu kan, dipakai sekali bilas atau 2 kali bilas kan ada, dibuang air kotornya, udah gitu dijemur, udah dijemur disetrika baru naik ke lemari. Nggak ada kan gitu. Jangan sampai lah kita pakai proses remes dulu, dikucek dulu, direndam. Mudah-mudahan kita tidak hanya masuk surga, tapi dimasukkan surga langsung, nggak pakai mampir. Nah, yang mampir itu yang pasti menunjukkan dosa-dosa gitu. Sehingga unta masuk ke lubang jarum. Kalau ada unta bisa masuk ke lubang jarum, nah berarti ada kemungkinan. Ini bahasanya mustahil gitu, bahasa Allah itu nggak mungkin gitu, aneh kan. Terus Allah baik sekali tuh, dan surga, dan kami demikianlah kami berikan pembalasan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, yang mau taat. Mereka mempunyai tikar, dikasih alas tidur, tikar, digelari tikar sama Allah dari api. Mungkin butuh selimut, dikasih selimut dari api. Orang baik apa? Selimut dari api. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang zalim. Sudah turun petunjuk, nggak mau pakai. Jangan sampai kita nggak mau dengar, sabodo asal enak kan gitu, nggak mau pakai kan gitu. Mudah-mudahan kita seperti ini. Dan orang-orang yang beriman, tidak cukup dia iman tetapi amalnya salah. Selalu iman tuh dikaitkan dengan amal soleh. Amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan mengerjakan amal-amal kebaikan soleh. Apa kata Allah? Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Inilah kitab suci umat Islam, tidak ada paradok ayat satu dengan yang lain. Ini berbanding lurus dengan surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan ujian yang pasti kita mampu. Kenapa saya ujian berat begini? Gitu ya. Allah berat banget. Kata bahasa sekarang, why not? Dan kenapa saya? Kenapa tidak? Kan gitu. Kalau kita diberikan ujian itu, kita pakai petunjuk Allah, pasti mampu. Tapi kalau kita nggak mau petunjuk Allah, bisikan setan datang, udah tinggal gantung diri di pondok ya kan gitu. Jadi ya pendek akalnya.
Ada yang kekal, ada yang sementara. Kan gitu. Yang sementara itu adalah orang Islam yang melakukan dosa, dibersihkan dosanya. Orang kafir dan orang munafik kekal. Orang munafik itu fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu apa sih? Menampakkan keimanan, menyembunyikan di dalam hatinya itu kebencian. Hukum Allah. Saya sebenarnya gitu. Dia. Boleh jadi dia mungkin penampakannya boleh jadi mungkin safnya itu paling depan. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, kalaupun mereka sholat, mereka malas sholatnya. Sholat ayatnya panjang-panjang lagi. Dia lagi hati-hati. Baik, berikutnya Bang Majid. Nah ini gimana orang dosa, tobat, gimana nih? Silakan. Dosa tobat, Dosa kemudian tobat, dosa lagi kemudian tobat lagi. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Allah itu jahat ya. Allah itu kejam ya. Allah itu membakar. Kalau kita tahu betapa rahmatnya Allah, hati kita itu bisa meleleh kayak es. Betapa rahmatnya itu mendahului murkanya gitu. Jadi orang sebejat apapun selama dia tidak musyrik, membawa kemusyrikan, mati dengan kemusyrikan. Pernah disampaikan di bab taubat buku karangan Imam Nawawi Bantani, yaitu Sholihin, jilid pertama bab taubat. Ada orang membunuh 99 orang. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Kata pendeta, saya membunuh 99 orang. Kata taubat, enggak ada. Cepet. Kan gitu, lengkap cepet. Kata orang soleh, adakah taubat? Allah itu maka engkau pindahlah dari tempat maksiat ke tempat taat. Syaratnya pindah. Kalau kita taubat dari cekek botol, sudah minum, saya nggak taubat, sudah saya takdirin. Boleh kalau takdirin mah, balik lagi ya, karena komunitasnya di situ. Kalau yang takdirin mah, kemarin taubat nggak punya duit, saya takdirin. Kalau lain yang takdirin, karena di situ dia pindah cari tempat yang hijrah. Maka jangan pernah menghina, jangan pernah singkap keburukan artis-artis hijrah. Dulu jangan, yang dulu. Nah sekarang dia sudah hijrah, sekarang dia tobat. Sok suci, saya tahu belangnya, emang zebra dia. Hati, sudah tobat sudah tutup. Tapi sekarang teman-teman dulu artis hijrah, ada hal dulu, inilah dulunya mereka. Allah Maha Pengampun. Sebelum nyawa tenggorokan, sebelum sampai sini, tobat. Kaki yang orang tua dulu kalau sakit kan kaki. Nah ini AC dingin jadi. Nah dingin sampai sini. Wah, bilang kamu pakai pelan-pelan. Dingin ya. Kan sebentar lagi jangan gitu. Tanda-tanda saya itu orang tua tuh sakit pegang sini sampai sini. Lambat. Dah isyarat terus ngomong gini. Kalau sampai sini dia tobat, telat. Sampai sini tobat. Kayak Fir'aun tuh di Laut Merah, aman tuh birobi Musa wa Harun, kan mereka tidur kemana aja? Dan kelelep gitu. Aku beriman pada Rabbnya Musa dan Harun. Telah, maka di parpolnya Fir'aun nanti di pertemuan di Tiongkok akan ada Ramses keberapa itu, ada 8 negara. Dan dari itulah pakar jenazah Prancis masuk Islam, Profesor Maurice Bucaille. Baik, kembali ke Mas Cahyo. Bukan sekedar taubat. Kalau ini hadis. Kullu bani Adam
saya mah nggak punya dosa. Beda sama dia, nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan juga itu bukan hal yang nggak ada emang. Itu dari Nabi Muhammad. Para nabi itu dimaksud. Kul ba'adun khata'un wa khairul khata'un, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan lupa itu taubat yang besar. Saya tanya aja tadi, waktu itu lihat pemandangan yang kurang bahan ya Allah, istighfar gitu. Nggak begitu, dinikmatin, jangan palingkan. Tapi kalau di jalan susah, di depan saya naik motor itu di depan motor gede, pasangan, aduh. Nah, kalau saya gojek, pegang nanya, saya Pak Abi pusing nih, kalau begini kan saya nabrak, nyalip, motor gede disalip susah, di depan ada astagfirullah. Jangan menikmati pandangan itu, jangan diteruskan. Masya Allah, gitu ya. Jadi naikkan levelnya. Setelah bertobat kita di tempat-tempat yang maksiat, orang-orang yang dulu pernah gara-gara kita ajak mereka, kita sadarkan. Itulah janji Mbak Maria Anastasia di Jogja itu, mantan birawati itu yang mengisahkan orang banyak pasangan dosa saya. Coba dia ini masuk Islam gara-gara baca buku itu acak Yesus bukan Tuhan karangan pendeta Jerman kan. Akhirnya gara-gara juga dia mau berkosa di Gua Maria kan gitu. Kerja sebenarnya di gereja itu banyak begini kan. Akhirnya dia juga masuk Islam, akhirnya mau dibunuh oleh adik kandungnya dan suaminya juga mantan pendeta, dibuang dari keluarganya. Dan yang luar biasa dakwahnya, justru hebatnya orang-orang yang tidak itu semua kayak Stephen itu kemarin dia ngomong itu, dia dakwahnya, dia tuh kalau dia bilang saya sudah berhenti perdebat itu atau tahun 2000 kan, dia itu fotonya itu dipampang di satpam gereja, orang ini di backstage, nggak boleh masuk gereja. Sebab apa? Setiap debat itu betapa banyak pendeta-pendeta itu masuk Islam. Nah terus karena kata beliau Stephen ada rekam jejaknya. Teman saya ingin ngerasain bagaimana debat di gereja. Tapi aku tak dulu mau keluarga. Kenapa? Kalau itu nanti masuk ke gereja ditutup pintunya. Teman saya patah tulang berapa? Sekarang ini saya baru tahu bisbol itu keras. Tulangnya mata digebukin. Jadi yang berat itu taruhnya nyawa. Luar biasa dakwahnya on the street. Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, luar biasa. Beliau itu mantan pendeta katedral, lajunya langsung dari Vatikan. Masuk Islamnya, sejarahnya saya ikuti. Ya Allah, luar biasa. Berapa banyak mualaf, pahalanya itu ngalir. Orang yang masuk Islam karena dia itu gara-gara nabrak perempuan, bawa anak di jalan, akhirnya dialog, masih percaya sama Yesus, di jalan itu masuk Islam. Masuk Islam tertinggi adalah kata beliau, saya mengislamkan orang di pesawat. Ngobrol sama tetangga pesawat itu, masuk Islam. Pahalanya itu orang masuk itu, masuk pendeta. Dia belajarnya sholatnya juga oleh satpam itu, Istiqlal. Dan saat itu dia nggak bisa ngajar, tempelin praktek sholat. Abis itu senter pakai senter, kan itu ke senter baterai. Yang ini, terus yang ini. Waktu sholat tuh keluar itunya, salibnya. Habis sholat dia balik, mimpin gereja di katedral. Unik sih, itu aneh. Rekam jejaknya banyak. Subhanallah, dakwah. Nah, pilihan kita itu tadi mau taat dengan aturan Allah, mau percaya Al-Quran sebagai aturan hidup atau percaya aturan hidup manusia yang itu kita akan peroleh pahala atau dosa, iman atau kafir. Jangan sampai kita ada keraguan sedikit pun, nggak mau percaya. Nanti keindahannya kita lihat di berikutnya. Betapa ayat-ayat Allah itu membuat kita nggak kepikiran. Ini apa ya? Itu
kiri ada ayat. Subhanallah. Ini datang dari nggak ada keraguan. Maka pilihan kita tidak ada jalan lain kecuali kalau dipanggil sami dan beriman. Kami tunduk ya Allah. Kami taat ya Allah. Kami nggak mau bangkang ya Allah. Kami tidak mau bermaksiat ya Allah. Kami jaga lisan kami ya Allah. Kami jaga pemahaman kami ya Allah. Kami tidak akan sombong ya Allah. Kami terima kebenaran itu ya Allah. Jadi seperti itu. Nah, pilihan kita ya. Mau surga dan neraka sekarang juga. Kita lagi didik nih. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah atau syarran yarah. Resikonya memang banyaknya gini. Neraka ini dibungkus dengan keindahan. Surga itu ada sholat gratis, puasa gratis, zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Maksiat berzina bayar, ini bayar, tapi banyak yang maksa berzina, dengan keras dan lain-lain. Baik ya, itu sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan aktivitas mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu bagaimana aktivitasnya, harus seperti apa agar kita mendapat petunjuk dari Al-Quran dan kita supaya tidak tersesat. Maka tidak ada jalan lain, dosa jangan ditambah. Kita mikir, ini kalau saya share, kalau saya ngomong gini nambah dosa atau nambah pahala ya. Keimanan jangan dikurangi, jangan ada berkurang sedikit pun percaya kita kepada Allah, jangan kita berkurang sedikit pun kecintaan kita kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah, untuk patuh dengan aturan Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama dengan orang yang dicintai. Kita akan bersama dengan Rasulullah, serta taat dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Jumat yang akan datang. Jaga diri kita, jaga keluarga kita supaya selalu taat dengan aturan Allah. Kita tutup dengan bersyukur kepada Allah. Kita juga tutup dengan istighfar. Namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Dan kita tutup juga dengan doa kuatul majlis. Mungkin ada yang kurang, ada yang hilang, mungkin Allah maafkan. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kuatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, selamat menelpon, selamat ngedit, semua pada pahala. Niatkan mencari ridho Allah supaya ada tabungan di akhirat ya. Sia-siakan niatnya itu. Kalau pasang niat nggak dapat pahala apa-apa. Iya, baik.